Halo adik-adik semua, kita akan ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya, kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Pertama, ambil kursinya, lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah, jangan bermain. Sekarang, coba adik-adik semuanya, cek makanan di sekitar kalian. Kalau ada, berikan dulu ke mama kalian ya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara-cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kalau kakak Jessi apa kabarnya hari ini? Baik dong, luar biasa. Wah, hebat. Bersama dengan kakak Christine dan Kakak Jessi di sini akan menemani adik-adik semua beribadah hari ini. tahu nggak adik-adik yang ada di rumah? Kalau hari ini adalah hari yang sangat spesial. Wah, ada apa nih yang spesial-spesial? Spesialnya, hari ini kita akan merayakan ulang tahun sekolah minggu yang ke-25 tahun. Kak Jessi seneng nggak sekolah minggu di hari spesial ini? Pastinya senang banget dong. Apalagi kakak yakin adik-adik yang di rumah pasti lebih semangat, ya kan? Iya dong. Tentunya sangat bahagia, apalagi kan di hari spesial ini. Yuk kita beri tepuk tangan. Seperti hari ini kita semua bersuka cita, oleh karena itu kita akan menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Adalah sukacita di hatiku, yes, di hatiku, yes, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, yes, di hatiku, yes, di hatiku adalah sukacita di hatiku, yes, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Mari adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Di pagi hari ini pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan berakhirnya ibadah ini. Biarlah kami tetap fokus, kami tidak bermain, tetapi kami mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, bernyanyi bahkan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Kak Christine, aku mau tanya deh, kok bisa ya pelayanan sekolah minggu ini bisa bertahan sampai ke 25 tahun ini? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Adik-adik yang ada di rumah, ada yang tahu tidak kenapa sampai bertahan hingga 25 tahun? Ya, semua karena Tuhan Yesus, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang besar, Dia yang menyertai sekolah minggu sampai dengan 25 tahun. Wah, bener ya Kak, kayak lagu ini, Tuhan itu kuat dan besar. Yuk adik-adik sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah
Kak Jessi, di hari ulang tahun ini ada loh yang mau ngucapin selamat ulang tahun. Hah? Iya, adakah? Ada. Ayo bersama-sama kita lihat ucapannya. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay! Selamat ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja yang ke-25. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengajar kami tentang Alkitab dan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Bapak Ibu Guru dapat mengajar kami terus dan sehat selalu supaya dapat mengajar kami dalam sekolah minggu. Semoga corona cepat berlalu supaya kita dapat bersekolah minggu lagi di sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Dadah. 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 Shalom, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 kepada Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Grace. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Tuhan memberkati. Dadah, shalom. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Semakin sukses, semakin eksis, semakin kompak, semakin menjadi berkat untuk anak-anak sekolah minggu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, dah. Shalom. Tahun. Selamat tahun. Sekolah minggu. Dadah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja ke-25. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat malam. Kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja yang ke-25 tahun. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun buat Sekolah Minggu GKKK Kota Raja yang ke-25. Semoga pelayanannya makin is the best. Good job untuk guru-guru sekolah minggu, untuk komitmen dan kerjasamanya. Selalu jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati. Kak Jessi tahu nggak kenapa ada pelayanan sekolah minggu? Apa ya kira-kira? Aku nggak tahu, Kak. Emang apa? Tujuan adanya sekolah minggu ini supaya anak-anak mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi milik Tuhan. Wah, seperti yang ada di baju ini ya. Ayo kita baca Kids for Christ. yang artinya anak-anak untuk Tuhan. Itulah tema kita minggu ini.
anak-anak menjadi milik Tuhan, supaya bisa melayani Tuhan. Wah, Kak, aku juga mau dong melayani Tuhan. Ya, kakak juga rindu adik-adik yang ada di rumah bisa melayani Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai komitmen kita akan menyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini udah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bilang sehanya nanti ku tak berdaya. Hidup ini udah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bilang sehanya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bilang sehanya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai milik kepunyaan Allah, supaya kita bisa melayani Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu.
Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita bersyukur bisa kembali lagi untuk beribadah bersama-sama. Dan sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya yang ada di rumah lipat tangan, tutup mata, nggak boleh main-main, tidak boleh korek kakak, kanan kiri. Tapi fokus ya, kita mau berdoa. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Boleh ada waktu kembali untuk kami bersekutu bersama, sekalipun hanya via online. Tapi kami mengucap syukur untuk itu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang akan kami dengar ini boleh kami mengerti, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mengerti apa menjadi kehendak-Mu. Terutama bahwa kami ini adalah milik-Mu, bukan milik yang lain. Dan hidup kami ingin kami persembahkan untuk melayani Engkau. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini tema kita adalah Kids for Christ. Yang artinya anak-anak ini adalah untuk Tuhan. Anak-anak ini akan dipersembahkan pada Tuhan. Dan tentunya anak-anak semua yang ada di rumah itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan ingin menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Benar ya? Suatu kali ada murid-murid Yesus yang sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus sedang mengajar orang-orang pada waktu itu. Tiba-tiba ada beberapa orang yang datang ingin membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Pada waktu itu ternyata sama murid Tuhan Yesus dihalang-halangi anak-anak. Pada waktu Mr. Louis baca ayat ini, Mr. Louis bertanya-tanya, kenapa ya orang-orang ini kok dihalang-halangi, anak-anak kecil ini ingin ketemu Tuhan Yesus? Padahal orang-orang tua waktu itu datang membawa anaknya supaya anaknya ini didoakan dan diberkati. Tetapi para murid Tuhan Yesus menghalang-halangi. Tidak hanya menghalang-halangi, dikatakan di ayat situ dimarahin. Waduh, gimana ini? Kok bisa mau datang kepada Tuhan Yesus dimarahin sama para murid? Coba bayangin kalau kalian anak-anak ingin beribadah kepada Tuhan, ingin ketemu Tuhan Yesus melalui doa, tiba-tiba dimarahin. Nggak boleh kamu berdoa. Nggak boleh kamu ketemu Tuhan Yesus. Kan pasti nggak enak kan? Tetapi ternyata sikap dari Tuhan Yesus lain loh. Nggak kayak para murid yang menghalang-halangi ketemu Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Tuhan Yesus justru menegur para muridnya, jangan menghalang-halangi anak-anak yang ingin datang kepadaku. Sebab justru anak-anak seperti ini yang mempunyai kerajaan surga. Anak-anak, dari kisah ini kita tahu ya bahwa anak-anak yang mencintai Tuhan dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, ingin mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan, dia empunya kerajaan surga. Oh iya, tadi Mr. Louis lupa menyampaikan bahwa hari ini spesial adalah ulang tahun sekolah minggu di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja, GKKK Kota Raja. Ulang tahunnya udah berapa tahun? 25. Aduh, lama banget kan? Di tahun ke-25 ini sekolah minggu tentunya konsisten. Konsisten itu apa? Ya terus-menerus melakukan apa yang menjadi tujuan dari sekolah minggu ini, yaitu membawa anak-anak kepada Tuhan. Anak-anak pada akhirnya menjadi milik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti judul kita, seperti yang di kaosnya Mr. Louis yang ada nih, Kids for Christ. Seperti orang tua tadi membawa anak-anaknya kepada Yesus, begitupun juga sekolah minggu ini, anak-anak harus mendoakan terus supaya sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja ini terus membawa anak-anak untuk menjadi milik Tuhan Yesus. Maksudnya menjadi milik bagaimana? Apakah ada ayatnya? Ya ada. Kita akan lihat ya dalam Alkitab.
Di dalam Mazmur 127 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Dikatakan di situ bahwa anak-anak laki-laki itu miliknya Tuhan. Lalu bagaimana dong dengan anak perempuan? Iya, anak perempuan juga sama-sama itu milik Tuhan juga. Sehingga kalau kita tahu bahwa semua anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang menyerahkan diri kepada Tuhan, itu sudah menjadi milik Tuhan. Nah, terus Kak, kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan dan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Di dalam Alkitab ada nggak sih anak kecil yang sejak kecilnya sudah melayani Tuhan, sudah menjadi milik Tuhan, sudah mempersembahkan hidupnya for Christ, untuk Tuhan. Mister mau cerita, pada waktu itu ada seorang anak kecil yang memiliki mamanya ini namanya Hana, Mama Hana. Nah, Ibu Hana ini memiliki seorang suami namanya Elkana. Tetapi Elkana itu punya istri ada dua, yang namanya salah satunya Penina. Jadi istri adalah Elkana, Penina, dan Hana. Tetapi Hana ini tidak memiliki seorang anak. Sedangkan Penina itu tiap hari ngejek Hana terus. Diejek, ih nggak punya anak nih Hana nih. Hana ini nggak punya anak. Tiap hari seperti itu sampai Hana itu dia sedih sekali, menangis terus. Suatu kali mereka melakukan perjalanan ke suatu daerah. Daerah itu namanya Silo. Di Silo itu biasanya mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Pada waktu itu Hana menangis dengan sedihnya. Dia menangis. Tapi dalam hatinya dia terus sedih, menangis sambil mulutnya komat kamit. Tapi nggak keluar suaranya. Ibu Hana menangis terus. Dia meminta seorang anak kepada Tuhan karena dia sedih. Lalu kemudian pada waktu itu Imam Eli datang. Karena Imam Eli nggak bisa mendengar suaranya dari Ibu Hana, Ibu Hana ini ketika menangis dipikir sama Imam Eli, Hana ini sedang mabuk. Lalu dia datang kepada Hana. Lalu Imam Eli bilang, Hana, kamu kok kayak orang mabuk? Janganlah kamu seperti orang mabuk. Lepaskanlah kebiasaanmu seperti itu. Lalu Hana mengatakan, tidak Imam Eli, saya ini tidak sedang mabuk. Tapi saya sedih dan terus berdoa kepada Tuhan supaya diberikan seorang anak. Lalu Imam Eli menjawab kepada Hana, pulanglah, kamu akan memiliki seorang anak. Dan tahukah kalian, setelah dari situ kemudian Hana hamil dan melahirkan seorang anak. Anak itu namanya Samuel. Anak yang diminta dengan susah payah ini akhirnya oleh Ibu Hana diserahkan kepada Tuhan. Ketika dia sudah agak besar sedikit, dia sudah bisa disapih, akhirnya dibawalah sama Ibu Hana ini kepada Imam Eli. Untuk apa? Ada yang tahu untuk apa? Untuk dididik sama Imam Eli, belajar firman Tuhan, belajar hukum-hukum Taurat, dan kemudian sejak kecilnya Samuel melayani Tuhan di baitnya. Ya, kalau sekarang biasanya kita kenal dengan gereja. Samuel sejak kecil sudah menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan kita saat ini? Nah, anak-anak, di hari ulang tahun sekolah minggu ini, mari kita berkomitmen ya, seperti Samuel. Aku mau menyerahkan diriku untuk Tuhan dan aku mau melayani Tuhan sejak kecil. Menyerahkan diri kepada Tuhan sejak kecil itu apakah harus menjadi pendeta di gereja dari kecil? Ya enggak. Terus gimana caranya? Pertama, harus rajin ikut sekolah minggu dulu. Belajar firman Tuhan harus rajin. Yang kedua, bantu-bantu pelayanan. Kalau misalnya nanti udah sekolah minggu, bisa pelayanannya apa? Bawa kantong persembahan. Atau menjadi penerima tamu, salam-salam orang yang datang. Yang udah agak besar, apa yang harus dilakukan? Ya ikut bermain musik mungkin, ikut gerakan sekolah minggu, dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Jadi itu sudah bentuk
sebagai pelayanan. Terus gimana Mister caranya? Sekarang kan kita masih pandemi nih. Gimana supaya hidup kita bisa kita serahkan kepada Tuhan? Caranya adalah dengan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Doakan papa, mama, doakan Mr. Louis, doakan semua guru-guru sekolah minggu, dan doakan semua teman-teman yang ada. Itu adalah bentuk-bentuk pelayanan yang jelas kita harus mau untuk apa? Kids for Christ. Sejak kecil menjadi anak-anak yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan melalui sekolah minggu. Ini saja firman Tuhan kita. Kiranya kita bisa belajar dari Samuel, kita bisa belajar dari orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayaninya. Terima kasih dan mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur hari ini boleh menyampaikan firman Tuhan, dan kami semuanya boleh tahu bahwa kami harus menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Seperti Samuel yang sejak kecil melayani Tuhan, dan seperti orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui hidup kami supaya kami menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Bagaimana ya caranya memberikan persembahan? Yuk, kita lihat sama-sama videonya. Adik-adik, berikut ini adalah cara memberikan persembahan yang benar. Pertama, kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 795-518-5188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Ingat ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Misalnya kamu memberikan 10.000, maka kamu harus transfer 10.001 rupiah. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui bahwa itu adalah persembahan sekolah minggu. Cara kedua, kamu bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya ke pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Malam
Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Engkau berkati juga Papa Mama yang sudah memberikan kami persembahan. Engkau juga berkati persembahan ini supaya menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau ada teman-teman kita yang ulang tahun, biasanya kita ngasih kado kan? Tapi kali ini Sekolah Minggu yang akan memberikan adik-adik hadiah bagi adik-adik yang paling rajin mengirimkan video ayat hafalan setiap minggunya. Kita akan bersama-sama lihat foto-foto adik-adik yang sering menghafal ayat hafalan setiap minggunya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Wah, hebat-hebat ya adik-adik sekolah minggu kita semua. Yuk kita beri tepuk tangan. Kiranya adik-adik terus rajin untuk menghafal ayat hafalan setiap minggunya. Hari ini ada yang spesial juga loh Kak. Oh iya? Iya, yaitu persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu. Wah. Padamu sekolah minggu, selamat ulang
Guru Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25. Yeay! Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ada ayat hafalan untuk adik-adik menghafal di minggu depan. Untuk kelas kecil terambil dari Matius 19 ayat 14a. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Untuk kelas besar terambil dari Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Adik-adik, jangan lupa untuk dihafal dan dikirimkan ke nomor di bawah ini ya. Untuk para orang tua, dimohon untuk mengirimkan video ayat hafalan di nomor yang sudah diberikan di bawah ini tadi. Dimohon juga untuk para orang tua menyertakan nama anak saat mengirimkan video ayat hafalan anaknya. Paling lama hari apa Kak Jessi? Ditunggu paling lambat hari Rabu. Jangan sampai terlambat ya adik-adik. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Seluruh guru-guru dan hamba Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja Mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik semuanya. Bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar dan takut akan Tuhan. Kak, aku mau tanya deh. Iya. Gimana kalau ada anak sekolah minggu yang ulang tahun, tapi mau ditampilin? Caranya gini Kak Jessi. Silahkan mengirimkan foto, nama lengkap, dan tanggal lahirnya di nomor yang ada di bawah ini. Video atau foto yang dikirimkan ke nomor yang berbeda tidak akan ditayangkan. Jadi, jangan sampai salah kirim ya. Nah, itulah beberapa info yang adik-adik semua harus perhatikan. Dan Kak, sekarang waktunya kita akan menutup ibadah ini. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga berakhirnya ibadah di pagi hari ini. Dan biarlah setelah ibadah ini selesai pun kami boleh terus diberkati, kami boleh terus menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak kepunyaan Tuhan, dan kami mau melayani Tuhan untuk seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami pagi hari ini kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa selalu pakai masker, Mencuci tangan pakai air yang mengalir, dan jauhi kerumunan agar kita terhindar dari virus corona. Salam sehat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.